Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi anak-anak. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, pasti dalam keadaan yang semangat belajar ya. Baik anak-anak, Ustadz doakan anak-anak di rumah juga dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik, bertemu kembali dengan Ustadz Rito. Hari ini kita akan belajar tematik ya, dengan materi pola lantai dalam tari, manfaat gaya listrik, dan perubahan bentuk energi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya jika anak-anak menyiapkan sebuah buku catatan agar nanti jika ada kesulitan ya bisa dicatat untuk ditanyakan kepada Ustadz dan Ustazah pengajarnya masing-masing. Baik ya, Ustadz lanjutkan. Indonesia memiliki beragam tarian daerah. Kamu pasti sudah mengetahui beberapa tari daerah yang ada di Indonesia, bukan? Pernahkah kamu menyaksikan pertunjukan tari daerah? Apa saja yang dilakukan seorang penari? Setiap tarian memiliki gerakan yang berbeda-beda. Dalam sebuah tarian terdapat gerakan-gerakan berpindah. Gerakan-gerakan berpindah tersebut seakan-akan membentuk garis. Garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai merupakan pola arah penari berpindah-pindah tempat. Gerakan berpindah tempat penari dapat membentuk sebuah formasi berupa garis lurus, segitiga, atau lingkaran. Bentuk ini dapat berubah sepanjang tarian dan dapat dikembangkan menjadi bentuk-bentuk yang lebih beragam. Berikut adalah contoh pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Nah, ada formasi penari membentuk pola lantai garis lurus, kemudian formasi pola langkah segi 4, formasi pola langkah bentuk U, pola langkah zigzag. Salah satu keragaman budaya Indonesia adalah tarian daerah. Kamu dapat melihat tarian daerah melalui televisi. Bagaimana televisi bisa menghasilkan gambar dan suara? Televisi merupakan peralatan listrik. Peralatan listrik dapat bekerja karena dipengaruhi oleh gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik memiliki dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dua benda yang bermuatan listrik sejenis jika ditekatkan akan tolak-menolak. Dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika ditekatkan akan saling tarik-menarik. Ada dua jenis gaya listrik, yaitu gaya listrik statis dan gaya listrik dinamis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Listrik statis dapat diamati ketika penggaris plastik digosokkan ke rambut. Semula penggaris bermuatan netral, kemudian saat digosok ke rambut terjadi perpindahan muatan sehingga penggaris memiliki muatan negatif lebih banyak. Jika penggaris yang telah digosokkan ini didekatkan ke potongan kertas akan menempel pada penggaris tersebut. Potongan kertas akan lepas pada saat muatan negatif pada penggaris dan potongan kertas kembali sama sehingga terjadi tolak-menolak. Ingat, jika muatan sejenis dalam jumlah yang sama akan terjadi tolak-menolak, cobalah gosok-gosokkan penggaris ke rambutmu. Apakah rambutmu berdiri? Cara lain untuk membuktikan adanya listrik statis adalah dengan menggosok-gosokkan balon ke rambut. Kemudian adalah listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Energi listrik bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Contohnya, pada baterai yang ada pada rangkaian listrik. Baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Jika kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan kabel, akan terjadi aliran listrik dinamis. Aliran listrik dinamis juga ada pada rangkaian listrik di rumah. Aliran listrik dapat dihentikan jika penghubung antar kutub diputus menggunakan saklar. Nah, kita dapat melihat pementasan tari di dalam gedung karena dibantu oleh penerangan lampu. Lampu merupakan benda yang memerlukan energi listrik untuk dapat menyala. Ingat, arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jika arus listrik bergerak melalui peralatan listrik, peralatan tersebut akan berfungsi. Energi listrik akan diubah menjadi energi lain sesuai dengan kegunaan peralatan listrik tersebut. Berikut beberapa perubahan energi listrik pada peralatan elektronik.
Contohnya adalah energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Kemudian energi listrik diubah menjadi energi bunyi. Kemudian energi listrik diubah menjadi energi panas. Dan yang terakhir adalah energi listrik diubah menjadi energi gerak. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak.